Mungkin dari sebagian besar dosen-dosen masih banyak yang belum tahu bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan dana hibah dari Kemenristek Dikti kalau kita mengajukan buku ajar ya, atau hibah buku ajar. Mau tahu caranya? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan ciri-ciri bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri buku ajar yang baik dan benar sehingga kita itu bisa mendapatkan dana dari Dikti ya, dana hibah buku ajar. Hal ini saya lakukan karena sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan hibah buku ajar dan menurut saya itu adalah salah satu hibah yang mungkin yang tidak terlalu ribet ya buat saya, karena kita tidak terlalu harus mengurusi birokrasi atau administrasi keuangan yang sama halnya ketika kita mengurusi ini ya, hibah IBM atau hibah penelitian dan hibah-hibah yang lain ya. Jadi pada waktu itu ketika saya mengajukan hibah buku ajar saya atau buku ajar saya ajukan ke Dikti itu alhamdulillah langsung diterima. Kemudian saya mendapatkan dana sekitar 15 juta sekian gitu ya. Nah, sekarang itu per Februari itu sebenarnya sudah dibuka untuk, jadi setiap bulan Februari itu sudah dibuka yang namanya hibah buku ajar. Nah, Bapak Ibu yang memiliki buku ajar yang belum pernah diajukan ke Dikti, mungkin kesempatan terbesar untuk mendapatkan hibah buku ajar tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, bagaimana ciri-ciri buku ajar yang baik dan benar, alangkah lebih baiknya buat Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya, serta juga bisa melihat video-video saya secara full ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hibah Dikti ya tentang buku ajar ini, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan di dalam kita menulis buku ajar tersebut ya. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah, ciri-ciri buku ajar yang baik dan benar itu yang pertama adalah format buku itu harus sesuai dengan ketentuan UNESCO, yaitu maksimal ukuran kertasnya dalam hal ini adalah A4 ya, atau minimal A5 ya, dengan jumlah halaman tidak boleh lebih atau sekurang-kurangnya adalah 49 halaman. Jadi tidak boleh kurang dari 49 halaman. Apakah itu sudah termasuk daftar pustaka? Ya. Jadi nanti saya akan jelaskan di kedepannya ya. Kemudian harus memiliki tentunya ISBN. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya sudah mengenal yang namanya publikasi ya tentang buku ataupun jasa-jasa yang menyediakan publikasi, biasanya mereka sudah memiliki ISBN terhadap buku tersebut. Jadi kita tinggal menyerahkan naskahnya, mereka yang mengurus semuanya. Enaknya seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa yang semi formal, jangan yang formal-formal amat. Kenapa demikian? Karena ini kan lebih banyak diperuntukkan untuk mahasiswa. Bukan berarti dosen-dosen tidak bisa membaca ya, bisa, tetapi lebih diperuntukkan oleh mahasiswa, sehingga kenapa kita menggunakan bahasa yang semi formal untuk memudahkan mahasiswa itu memahami apa yang kita tulis di dalam buku ajar tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu adalah struktur kalimatnya ya harus SPOK ya, ada subjeknya, predikat, objek maupun keterangan ya, seperti itu. Yang kelima, mencantumkan TIU, TIK dan kompetensi ya. Jadi biasanya kan TIU dan TIK maupun kompetensi itu kan di awal-awal ya. Jadi judulnya apa, kemudian TIU-nya apa, TIK-nya apa, dan kompetensinya seperti apa. Nah, itu yang ini baru sub pokok bahasan yang akan dibahas. Nah, kemudian yang keenam itu disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Ya, jadi kalau kita mau menyusun buku ajar itu harus disesuaikan dengan ini
rancangan dari pembelajaran. Jadi kita punya rancangan pembelajaran yang biasanya ada di satuan acara perkuliahan lah itu ya, namanya apa sekarang itu. Oke. Kemudian yang ketujuh itu menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian pakar. Jadi apa yang saya lakukan di dalam buku ajar saya itu adalah kebanyakan ada case study-nya yang mengutip dari kebanyakan hasil-hasil penelitian orang lain ya. Jadi saya juga mencantumkan hasil penelitian, baik itu penelitian saya maupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang related dengan buku ajar saya tersebut. Yang kedelapan, menggunakan catatan kaki, kemudian catatan akhir, dan juga daftar pustaka. Dan ini yang kuncinya, yang mungkin banyak buku ajar yang ditolak itu, sebaiknya ya harus menggunakan indeks ya. Harus menggunakan indeks. Kenapa demikian? Karena indeks itu memudahkan kita kalau mencari informasi yang highlight ya di dalam satu bab itu, untuk memudahkan kita ya kita bisa langsung ke indeks tersebut, semacam itu. Kemudian yang kesembilan itu kita harus mengakomodasi hal-hal atau ide-ide baru di dalam buku tersebut. Yang kesepuluh, diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Saya kira ini sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Mungkin di beberapa kampus juga sudah memiliki penerbit-penerbit, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita itu menerbitkan buku kita di penerbit-penerbit yang kredibel, yang nanti juga menyediakan ini, yang menyediakan Google e-book Google ya, Google e-book. Nah, jadi ada versi elektroniknya gitu, jadi bukan hanya versi fisiknya. Itu lebih. Kenapa demikian? Karena kalau ada Google e-booknya, satu, itu kesempatan besar buku kita itu akan lebih banyak dibaca dan disitasi oleh orang lain ketika nanti kita punya buku ajar tersebut. Nah, itu yang seperti yang saya lakukan. Jadi di kampus saya pun memiliki penerbit ya, penerbit atas nama kampus saya, tetapi sayangnya belum memiliki link untuk ke e-book tersebut ya, Google e-book. Sehingga saya lebih prefer untuk mempublish atau mempublikasikan melalui penerbit-penerbit yang kredibel. Kemudian yang ke-11 tentunya tidak menyimpang dari falsafah NKRI. Ya, Bapak Ibu harus bisa memperhatikan, artinya jangan sampai ada yang mengandung bau hal-hal yang mengundang hal-hal negatif di dalam buku tersebut ya. Nah, di sisi yang lain, tadi sudah saya sebutkan ciri-ciri buku ajar yang baik, tetapi ada setiap halaman buku ajar itu harus sebaiknya memuat hal-hal misalnya seperti ini ya. Jadi setiap alinea di dalam buku ajar itu harus berisi tentang satu pokok pikiran. Ya, satu pokok pikiran yang kita buat sendiri ya, yang kita buat sendiri. Jadi harus sesuai dengan satu pokok pikiran. Jadi satu pokok pikiran itu merupakan, kalau saya lebih gampangnya menyebutnya seperti highlight ya, highlight dari buku ajar tersebut. Kemudian menggunakan alinea yang pendek ya, jangan terlalu panjang. Jadi kalau saya biasanya membuat kalimat itu dalam satu kalimat agar mudah diingat, itu saya hanya menggunakan kalimat-kalimat yang 10 sampai 20 kata dalam satu kalimat. Kemudian paragrafnya juga dalam satu paragraf mungkin hanya 4 sampai 5 kalimat gitu. Jadi saya hanya menggunakan semacam itu. Itu paling banyak segitu. Jadi tidak boleh lebih dari itu, karena sekali lagi tujuannya adalah untuk kepentingan mahasiswa ya. Lebih banyak kepentingan mahasiswa. Kemudian di setiap halaman itu harus dibuat menarik ya, dan mudah diingat secara verbal. Jadi baik secara verbal maupun secara visual. Jadi kalau misalnya menurut Bapak Ibu lebih gampang orang-orang itu mengingatnya pakai gambar ya pakai gambar, atau pakai tabel ya pakai tabel, ataupun pakai hal-hal yang lain yang memudahkan orang itu bisa mengingat ya, mengingat apa yang ada di dalam inti buku ajar tersebut ya. Jadi diilustrasikan dalam bentuk gambar ataupun grafik ataupun tabel ya. Kemudian saya juga selalu memberikan kalimat motivasi dan inspirasi di setiap section
di setiap section. Itu salah satu cara saya, trik saya untuk memotivasi mahasiswa saya untuk membaca lebih banyak buku-buku. Tuh. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.